Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amolomo Nimowitini Saipa. Perkenalkan, saya Anugrahini Bintari, guru matematika di SMP Negeri 2 Mimika, Papua Tengah. Berikut ini saya akan menyajikan video praktik baik saya saat makan permen, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan dengan pembelajaran mendalam. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang masih dianggap momok oleh sebagian besar murid. Hal itu dikarenakan karena murid tidak memahami betul konsep materi yang diberikan oleh guru. Karena guru dalam melakukan pembelajaran hanya sekedar transfer ilmu tanpa menciptakan situasi pembelajaran yang memuliakan murid. Yang pada akhirnya murid kurang termotivasi untuk belajar sehingga mereka tidak terlibat aktif dalam pembelajaran. Dan akhirnya pembelajaran menjadi kurang bermakna bagi mereka. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menghadirkan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran mendalam. Dalam menerapkan pembelajaran mendalam, tentunya ada tantangan yang saya hadapi dalam penerapannya. Tantangan tersebut antara lain persiapan dalam menyusun rencana pembelajaran, karakteristik murid yang beragam, manajemen kelas, sumber daya yang terbatas, evaluasi dan penilaian yang akurat dan adil bagi murid, serta adanya kesenjangan pengetahuan dan keterampilan murid dengan tingkat yang berbeda dalam satu kelas. Tantangan-tantangan tersebut dapat saya atasi dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk saling bertukar pengalaman dan saling mendukung satu sama lain dalam menerapkan pembelajaran mendalam. Kreatif dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia, memanfaatkan platform teknologi untuk mendukung pembelajaran, serta selalu melakukan evaluasi yang berkelanjutan demi perbaikan pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Dalam praktik pembelajaran saya kali ini yaitu pada pembelajaran materi Teorema Pitagoras. Berikut ini video praktik baik yang saya lakukan. Pertama-tama, saya menyusun rencana pembelajaran yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran, termasuk menyiapkan lembar kerja murid, serta menyiapkan peralatan yang diperlukan, yaitu kertas kotak, gunting, dan lem. Selanjutnya, saya menyiapkan media pembelajaran berupa multimedia pembelajaran interaktif yang saya buat menggunakan Canva for Education yang di dalamnya terdapat beberapa menu, antara lain materi pembelajaran interaktif, video pembelajaran yang saya ambil dari ruang murid pada platform Rumah Pendidikan, latihan soal interaktif yang saya buat juga menggunakan Canva for Education. Selain itu, ada MPI saya juga lengkapi dengan kuis interaktif dengan menggunakan Wayground. Berikut kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Seperti biasa, kegiatan pembelajaran diawali dengan memberikan salam, menanyakan kabar, mengecek kehadiran murid, serta mengawali pembelajaran dengan doa. Untuk membangkitkan semangat murid di awal pembelajaran, saya memberikan ice breaking saling serang dengan menjawab pertanyaan bilangan kuadrat dan akar kuadrat. Selanjutnya, saya memberikan kuis bilangan kuadrat dan akar kuadrat melalui aplikasi Wordwall untuk mengecek pemahaman awal murid. Sebelum memasuki materi pembelajaran, saya awali dengan menyampaikan tujuan pembelajaran.
Praktek pembelajaran saya kali ini menggunakan model Discovery Learning. Pertama-tama, saya memberikan stimulasi atau pemberian rangsangan kepada murid dengan mengingatkan betapa pentingnya mempelajari teorema Pitagoras karena teorema Pitagoras dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Sehingga murid berkesadaran untuk fokus belajar mempelajari materi teorema Pitagoras. Dilanjutkan dengan identifikasi masalah. Ada yang tahu sebenarnya segitiga siku-siku? Silakan coba dibuka di bukunya halaman 51. Sekarang apa sih itu teorema Pitagoras? Kita lihat dulu sejarah dari teorema Pitagoras. Di Mesir, sisi sungai. Tahap selanjutnya yaitu pengumpulan data, di mana pada tahap ini saya membagi murid menjadi 9 kelompok berdasarkan hasil asesmen diagnostik sebelumnya. Kemudian saya membagikan lembar kerja, kertas berpetak, gunting, dan lem pada setiap kelompok, serta meminta setiap kelompok untuk mengerjakan lembar kerja sesuai dengan petunjuk pengerjaan yang ada. Perwakilan kelompok diminta untuk menyampaikan hasil eksplorasinya dalam membuktikan kebenaran teorema Pitagoras, dan saya sebagai fasilitator memberikan penguatan terkait kebenaran teorema Pitagoras dan penggunaannya melalui presentasi interaktif dan video pembelajaran yang sudah saya buat dalam multimedia pembelajaran interaktif. Agar murid mudah mengingat bunyi dari teorema Pitagoras, saya meminta murid untuk membawakannya dalam sebuah lagu. Setelah memahami konsep, maka pengalaman belajar selanjutnya adalah mengaplikasi, di mana dalam hal ini melakukan pengolahan data, verifikasi, dan menarik kesimpulan. Setiap kelompok diberikan lembar soal permasalahan. Setelah menyelesaikan permasalahan, murid diminta untuk melakukan kegiatan window shopping sehingga murid dapat mengamati hasil pekerjaan kelompok lain dan saling memberikan tanggapan dari apa yang sudah mereka amati di kelompok lain. Pokoknya agak keliru karena mereka seharusnya di situ mengurangi. Ada lagi yang disampaikan mungkin selain dari kelompok 2? Oke, kalau tidak kita berlepas dulu buat pekerjaan kita hari ini. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman murid terkait penggunaan teorema Pitagoras, maka saya melakukan latihan soal interaktif yang sudah saya sematkan dalam MPI saya. Oke, Evalin berapa? 12. Kita lihat 12. Iya. Selanjutnya, saya memberikan kuis interaktif melalui Wayground kepada murid. Pengalaman belajar selanjutnya yaitu merefleksi, di mana murid diminta untuk menjawab pertanyaan reflektif yang diberikan oleh guru. Dari praktik pembelajaran yang saya lakukan, tentunya masih memiliki kekurangan. Namun, kekurangan tersebut saya jadikan sebagai refleksi demi perbaikan pembelajaran saya berikutnya. Walaupun dalam praktik pembelajaran saya masih memiliki kekurangan, namun ada dampak positif yang saya rasakan dari langkah pembelajaran yang saya lakukan, yaitu murid lebih termotivasi untuk belajar, di mana murid terlibat aktif dalam pembelajaran, murid memahami konsep teorema Pitagoras, karena murid terlibat langsung dalam membuktikan kebenarannya, serta mampu mengimplementasikan penggunaannya dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Amolomo Nima Witimi Saipa. Perkenalkan, saya Sarah Magister kelas 8G. Setelah kemarin saya belajar matematika, materi teorema Pitagoras, saya dapat paham dengan konsep teorema Pitagoras karena saya membuktikan sendiri kebenarannya dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran tersebut menurut saya sangat menggembirakan dan bermakna bagi diri saya. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian video praktik baik saya, semoga dapat menginspirasi.
Terima kasih. Oh, you don't